Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala muallifu al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti fi kitabihima Tafsirul Jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bikaramatihima wa bifadlihima fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kita naik surah yang ke-99, surah Zalzalah. Kita baca asbabun nuzul dulu ya. Asbabun nuzul. Tahu nggak arti asbabun nuzul? Sebab musabbab diturunkannya surah ini. Asbabun nuzul. Surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Abi Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Sa'id Ibnu Jubair yang telah menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman Allah dalam surah Al-Insan, dan mereka memberikan makanan yang disukainya orang-orang muslim pada saat itu berpendapat bahwa mereka tidak akan mendapatkan pahala apapun jika mereka memberikan sesuatu dalam kadar yang sedikit. Orang-orang lainnya berpendapat pula bahwa diri mereka tidak akan dicela hanya karena dosa kecil seperti berbicara dusta, melihat wanita yang lain, mengumpat, dan perbuatan berdosa lainnya yang sejenis. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah menjanjikan neraka kepada orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar saja. Maka Allah segera menurunkan firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Baca itu pakai dengung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man
ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah Az-Zalzalah, surah yang ke-99 ayat 7 sampai 8. Jadi surah ini Al-Zalzalah diturunkan secara keseluruhan ya. Tetapi penyebabnya itu adalah karena ada orang-orang, sebagian orang Islam pada saat itu, zaman Nabi, mereka berpendapat pahala itu bisa didapat apabila mengerjakan ibadah yang bisa mendapatkan pahala besar. Adapun pahala yang kecil itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Begitu juga ada yang mengatakan, katanya kalau berbuat dosa kecil itu enggak terhitung dosa. Padahal di sisi Allah, mau dosa yang kecil apalagi dosa yang besar itu tercatat dan akan melihat, yang mengerjakan itu akan melihat hasilnya di akhirat nanti. Tapi kalau ada orang berbuat dosa kemudian di dunia ini sempat bertobat, maka dosa itu nanti akan terhapus. Ibarat film itu disensor. Dan ngelihat dosanya sudah, asalkan bertaubat. Tapi kalau nggak bertobat, dosa itu masih tercatat. Nah, itu diterangkan tadi, dosa yang dianggap kecil sama orang-orang itu apa? Seperti berbicara dusta. Kamu ngomong bohong walaupun cuma main-main, ngeprank, apa itu nggak dikatakan dosa? Dosa. Banyak orang menganggap remeh ucapan bohong itu, walaupun cuma main-main, padahal itu dosa. Termasuk ngomong kotor, ngomong jorok, mengumpat, mencaci, memaki, menghina. Ucapan-ucapan seperti itu kira-kira dosa atau tidak? Dosa. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, di akhirat nanti dia akan melihat dosa itu. Jadi intinya jangan menganggap remeh perbuatan ibadah walaupun itu kecil. Dan jangan juga menganggap remeh dosa yang dianggap kecil. Karena semuanya itu ada balasannya di akhirat. Kira-kira kalau pahala yang dianggap kecil, kira-kira pahala apa ya? Yang banyak orang anggap remeh. Apa kira-kira yang bukan anggap remeh, nggak sadar itu pahala, padahal itu pahala. Apa kira-kira? Kalau dalam hadis itu digambarkan oleh Nabi menghilangkan gangguan di jalan. Bahasa kitanya bersihkan jalanan, ada duri di jalanan, ada sampah di jalanan. Kan orang banyak nggak sadar itu. Kirain kalau buang sampah, kirain kalau membersihkan jalanan dari sampah itu nggak dapat pahala. Ada pahala itu. Jangan disangka orang yang kerja jadi tukang pemungut sampah, yang kerjanya di malam hari itu ngangkut sampah sampai subuh, dia ngangkut sampah dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir di Manggar itu. Jangan dipikir itu nggak dapat pahala. Berpahala itu. Dan juga jangan dianggap remeh kamu ini yang habis makan, habis minum, lalu buang sampah sembarangan. Kamu pikir itu nggak berdosa?
Berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Dosa. Jangan dipikir tidak berdosa itu. Habis minum es, sudah pakai tangan kiri, berdiri lagi, berjalan lagi, cekakikan minum itu, tidak ada baca bismillah. Setelah selesai dibuang sampahnya sembarangan. Kamu pikir nggak berdosa? Kamu pikir nggak berdosa? Berdosa atau tidak? Dosa. Bahaya itu dosanya. Dosa itu kalau dikerjakan terus menerus, walaupun kecil ya, tapi dikerjakan terus menerus, terus, akhirnya jadi besar. Kata pepatah zaman dulu, sedikit akhirnya menjadi ngomong kasar, jorok, porno, mencaci, memaki, dikit-dikit keluar kata-kata binatang, anjing lah, babi lah, apalagi nyebut perkataan yang 18 tahun ke atas itu. Sangat jorok sekali itu ucapan. Siapa yang ngajarin itu? Abuya nggak pernah ngajarin kata-kata seperti itu. Dan Abuya yakin orang tuamu juga nggak pernah ngajarkan itu. Dari mana kamu dapat itu? Dari YouTube, dari Facebook, dari mana-mana dapatnya. Kan Abuya sudah bilang, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak bakalan ridha. Dia nggak pernah tenang hidupnya kecuali kalian mengikuti mereka. Mereka sadar seyakin-yakinnya orang Islam ini tidak bisa dipaksa. Tidak bisa apalagi diajak perang. Kalau diajak perang, semuanya akan mengangkat senjata. Kenapa? Karena mereka tahu dengan kematian dalam peperangan itu adalah mati yang paling baik, mati syahid. Tapi mereka tidak menggunakan dengan kekerasan, tidak memaksa, tapi mereka itu mengiklankan iklan-iklan mereka. Kalian, kita terkadang nggak sadar sedikit-sedikit mengikuti gaya mereka. Ya enggak? Dari ucapan sinetron itu, ucapannya amburadul, gaya pakaiannya nggak karuan, aksesoris yang dipakai itu. Apakah itu ajaran Islam? Nah, demi Allah itu bukan ajaran Islam. Ajaran dari mana tuh? Ajaran yang bukan datang dari agama Islam. Pemainnya orang Islam, tapi menganut faham daripada luar negeri yang liberal, yang sekuler, dipakai di sinetron Indonesia. Kamu nonton itu, kacau sudah. Otakmu nggak kuat masih. Ngikutin gaya pakaiannya, ngikutin gaya bicaranya, ngikutin gaya tingkah lakunya, ngikutin jogetnya. Bahaya. Nah, itu tuh, hati. Buya kemarin bilang tuh yang Monster Energi itu yang gambarnya ada di motor-motor. Apa itu? Ternyata itu tulisannya adalah Dajjal. Dari bahasa Ibrani itu. Nggak sadar? Tahu giwang? Kalau ada orang pakai giwang di luar negeri itu di Amerika sana laki-laki pakai giwang di kanan, berarti itu orang yang mensodomi. Kalau di sebelah kiri dia mau disodomi. Kalau kanan kiri bisa mensodomi, bisa disodomi. Nah di Indonesia nggak sadar. Pemuda Indonesia nggak sadar ngikut-ikutan, bukan hanya kanan kiri, bukan satu giwang saja, bertinting giwang sini. Nah, bertindik-tindik, hidungnya dibolongin, bibir dibolongin, lidah dikasih giwang, pusat dikasih giwang. Ini parah banget. Lebih dari apa lagi ini? Karena Buya sudah bilang, simbol-simbol itu bahaya. Dia akan merasuk di otak kita.
Teletubbies itu kan, gambarnya ada yang satu biji, ada yang bundar, ada yang segitiga, warna-warni Teletubbies itu. Oh, ternyata itu adalah LGBT. Masuk dia di anak-anak. L, lesbian, perempuan dengan perempuan. Yopo dijoroknya manusia. G, gay, laki-laki dengan laki-laki. Apa itu? Ada malam-malam tuh begitu, awas, setan itu. Makanya sekolah di Hadramaut, di tempat Abuya sekolah itu kamar nggak boleh mati lampu, nggak boleh mati lampu, tidur pakai celana panjang, tidur pakai celana panjang, nggak ada pakai sarung. Maunya begitu nanti di pondok ini, ustadz yang kontrol itu, nggak boleh pakai sarung, tidur pakai celana panjang. Putri juga begitu. Kenapa? Karena kalau pakai sarung nanti nggak sadar tersingkap, apalagi setan datang, ada yang usil. Kelainan sudah. LGBT, gay, L, lesbian, paham itu? Paham LGBT. B, G, gay, laki-laki dengan laki-laki. B, bisek, bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan, bisa ke binatang. Binatang bisa, manusia bisa. Ke boneka bisa, ke jin bisa, bisek namanya. T, transgender, merubah alat kelamin. Di Thailand itu ada 16 atau 12 tuh jenis KTP itu nama, terus apa lagi? Jenis kelamin. Di Thailand tuh ada 16 atau 12 itu. Jadi hati-hati, kirain cantik, sekalinya laki-laki. Bencong di sana cantik banget di Thailand. Ada yang bentuknya perempuan tapi luar perempuan, dalam laki-laki, ada begitu. Banyak. Ada tubuhnya antara kepala sampai pusat itu perempuan, dari pusat sampai ke bawah laki-laki, ada di Thailand itu. Itu yang sering Abuya katakan, muka keibuan, kaki kesebelasan. Itu paham LGBT. Itu orang Yahudi, orang Nasrani tahu, dia sadar atau nggak sadar, dia masuk tuh lewat TV, lewat Facebook, lewat TikTok, masuk dia, dicerna otakmu. Bahkan terkadang dia masuk di film-film yang anak-anak. Kalau film-film manusia biasa aja, terkadang anime. Kalau zaman dulu namanya Shinchan, ada tuh anime Shinchan. Sekarang hati-hati mengedolakan seseorang. Artis Korea tuh, laki-laki yang kayak perempuan. Apa? Laki-laki seperti itu. Jangan mengidolakan itu, hati-hati. Tontonan itu berat sekali. Nah, jadi ada di zaman Rasul ada orang yang mengatakan Allah itu hanya membalas dosa kecil, dosa besar saja, dosa kecil nggak terbalas. Begitu juga Allah nanti membalas di akhirat dengan memasukkan surga kepada orang-orang yang di dunia mengerjakan kebaikan yang besar-besar, pahala besar. Kalau pahala kecil nggak ditulis, nggak dapat balasan.
Oh, dengan itu maka Allah menurunkan surah Zalzalah. Jawaban dari orang yang berpendapat demikian. Maka di ujung surah Zalzalah ini ada dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun sebiji darah. Tahu sebiji darah? Guru Abu Ya Bahari itu mengatakan darah itu kan benda kecil tuh. Tapi beliau mengkiaskan darah itu, kata beliau, tungau. Tahu tungau? Nah, tungau apa tungau? Tungau itu yang nempel di kulit yang gatal tuh, nah. Nggak bisa dilihat itu kecuali dipakai mikroskop. Kuman yang bikin gatal di alat kelamin itu. Nah, itu namanya tungau. Gatal. Penyakit kuman tadi karena jorok lembab di bawah, akhirnya dimasukin kuman tungau tadi. Tungau itu kata guru sakit 40 hari 40 malam. Betul-betul sakit. Selama sakit gak ada makan, gak ada minum. Sudah tungaunya kecil, sakit lagi 40 hari 40 malam gak makan lagi. Kemudian dipirik, tahu dipiriknya? Apa dipirik itu bahasa Indonesianya? Digenjet. Digenjet atau digenjet. Dilindas pakai mobil Satum, kata orang Banjar mobil Satum. Tahu mobil Satum enggak? Itu mobil yang badannya besi, bannya besi untuk bikin aspal di jalanan itu supaya jalanan aspalnya bagus. Badannya besi, bannya besi, semuanya besi. Mobil Satum dipinyik, dipirik, dilindas sebanyak 40 kali. Maju 40, mundur 40. Satu, dua, 3. Kira-kira gimana kecilnya tungau itu? Walaupun tungau itu enggak sakit, sudah kecil sudah binatang itu. Walaupun dia enggak makan memang sudah kecil. Apalagi enggak makan 40 hari. Walaupun tungau itu enggak dilindas sama mobil Satum itu sudah kecil. Tetapi ini adalah mubalaghah saja. Artinya saking kecilnya seperti itu, maka lebih kecil lagi kalau ada orang berbuat kebaikan sekecil itu, dia akan lihat di akhirat. Sebaliknya kalau ada orang berbuat dosa walaupun sekecil itu, dia akan lihat di akhirat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cuman kalau orang itu berbuat dosa tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, ada orang berzina, tobat betul-betul. Ada orang yang LGBT, tobat betul-betul. Tahu? Tobat. Masa temannya dipegang-pegang, dipeluk-peluk, pegang sana, pegang sini sampai ke bawah situ. Joroknya. Kalau dia tobat, terhapus dosanya. Tapi kalau enggak tobat, ada dosa enggak? Dosa. Maka orang yang seperti itu, kalau LGBT itu lebih besar dosanya daripada zina. Bahkan Allah melaknat, kaum Nabi Lut yang dikenal dengan kaum Sodom. Nah, mereka dibalik tanahnya mereka. Nah, ini yang di atas dibalik ke bawah, yang di bawah ke atas, kayak orang balik martabak begitu, begitu. Tanah mereka. Nah, tanah mereka itu sampai sekarang masih ada. Salah satunya para ahli sejarah mengatakan itu adalah laut mati. Laut mati itu kenapa laut mati? Para ahli mengatakan karena nggak ada binatang di situ, kehidupan. Ikan nggak ada, airnya begitu-gitu saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena kadar garamnya sangat tinggi sekali. Maka disebut laut mati.
Dan itu adalah daerah yang paling rendah di seluruh dunia, daerah Laut Mati itu. Dataran paling rendah di dunia itu paling